Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rifki Alkarim. Saya Sekar Manopo. Saya Muhammad Iksan. Di sini kami ingin memberikan presentasi atas hasil analisa proses bisnis kami pada bisnis coffee shop Kopisu dan Libby Mart. Oke, lanjut saja. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya, Sekar. Untuk bab 1 di pendahuluan, di sini ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya ialah analisa proses bisnis adalah kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Analisa proses bisnis merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan pada saat perusahaan akan melakukan rekayasa proses bisnis. Dapat dikatakan bahwa analisa proses bisnis ini sebuah usaha untuk muhasabah atau mengoreksi keberadaan dari perusahaan itu sendiri. Proses muhasabah ini digunakan untuk dapat mengenali sebagaimana dan apa yang sedang dijalankan. Proses bisnis adalah suatu rangkaian kegiatan atau tugas yang dijalankan di dalam sebuah institusi produksi tertentu, memiliki tujuan untuk menghasilkan input baik berupa barang ataupun jasa yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen. Tentunya di dalam menjalankan proses bisnis ini, sebuah perusahaan akan memiliki rencana kerja. Kemudian rencana ini akan dijalankan pada kurun waktu tertentu dan akan dianalisa bagaimana perjalanan atau penerapan rencana yang telah dijalankan. Yang menjadi subjek dari proses analisa yang dilakukan adalah dari pihak internal perusahaan, seperti seluruh pihak di dalam perusahaan, serta input yang dihasilkan dan pihak eksternal perusahaan, seperti para konsumen. Kemudian untuk tujuannya di sini, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi kami tentang cara menganalisis proses bisnis dengan data yang real. Untuk yang kedua, yaitu memberikan kemudahan dalam melihat alur pada proses bisnis sehingga perusahaan dapat mengevaluasi proses bisnis jika ada perubahan atau permasalahan. Bab 2. Analisa proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis pada Kopisu Coffee Shop. PT EOS Maju Bersama atau Kopisu merupakan salah satu produsen olahan kopi dengan berbagai macam varian rasa. PT EOS Maju Bersama atau Kopisu yang baru berdiri pada tahun 2018 yang sudah memiliki kurang lebih 200 outlet franchise. Kedai Kopisu didirikan oleh pasangan pengusaha muda bernama Sylvia Surya dan Perianto Surya. Pasangan ini mendirikan Kopisu pada akhir tahun 2017. Nama Kopisu sendiri diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu besar atau bagus. Kedai kopi ini mengusung konsep three to go dan menerapkan model bisnis kemitraan waralaba atau franchise. Setiap minuman yang disajikan juga sangat detail dan memperhatikan pelanggan. Misalnya menyediakan susu kedelai yang bisa dicampur dengan susu sapi. Kedai kopi ini juga menyajikan kopi hitam bagi penggemar kopi orisinal dan minuman non-kopi untuk mereka yang bukan pencinta kopi. Menariknya, Kopisu selalu menggunakan kopi lokal yang diracik sesuai selera pasar. Melihat mayoritas pelanggan kopi yang merupakan pekerja kantoran, maka kekuatan aroma lebih diutamakan ketimbang tren semata. Berikutnya, analisa proses bisnis pada Blibli Mart. Blibli Mart merupakan layanan e-grocery dari grup Jarum PT Global Digital Niaga Tbk. Blibli Mart adalah kategori belanja di Blibli yang menyediakan semua produk kebutuhan rumah tangga seperti makanan, minuman, kebutuhan ibu dan anak, perawatan rumah tangga, perawatan kulit tubuh, dan produk grosiran. Blibli menyediakan layanan klik dan collect yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk secara online dan mengambilnya langsung di toko fisik terdekat. Dengan begitu,
pelanggan bisa mendapatkan produk langsung dari toko tanpa antri kapanpun di waktu yang diinginkan. Blibli Mart juga hadir dengan Simply Fresh official store yang menyediakan berbagai macam groceries dan kebutuhan segar yang operasionalnya ditangani langsung oleh Blibli Mart. Simply Fresh by Blibli Mart juga didukung oleh Fulfillment by Blibli untuk pemenuhan pesanan. Layanan e-groceries Blibli Mart juga dilengkapi dengan pengiriman ekspres, pengiriman 2 jam sampai, hingga fitur langganan untuk belanja rutin yang lebih hemat. E-groceries Blibli Mart juga dipercaya dengan beragam promosi seperti pada hari Selasa setiap minggunya tersedia berbagai promo untuk produk-produk harian termasuk kebutuhan ibu dan anak. Blibli Mart juga menghadirkan produk pasar murah sepanjang tahun di setiap tanggal 1 sampai 7 setiap bulannya untuk produk segar seperti ikan, buah, daging, dan telur. Akan tetapi Blibli Mart mempunyai cabang lain, yaitu sebuah layanan yang disediakan untuk berbelanja offline, seperti halnya minimarket pada umumnya yang dinamakan Blibli Mart Offline Store. Yang membedakan Blibli Mart ini dengan minimarket yang lain adalah Blibli Mart ini memberikan pengalaman cashless, di mana customer berpartisipasi lebih banyak dalam proses transaksi langsung. Customer diajak untuk menggunakan gadgetnya untuk menambahkan barang belanjaan ke dalam chart belanjaan, lalu melakukan payment tanpa bantuan dari seorang kasir. Di Blibli Mart Offline Store ini, petugas toko hanya melakukan proses validasi dengan cara scan QR code pada gadget customer yang sudah berhasil melakukan transaksinya. Bab 3. Metode analisis. Berikut adalah metode analisa proses order pada coffee shop yang menggunakan metode analisis BPMN. Di sini fotonya agak blur ya, Bu. Mohon maaf, saya dan foto yang lain karena kecil. Nah, saat event ini bermulai, start, dari sisi customer melakukan aktivitas yaitu memilih kopi, lalu dilanjutkan dengan order kopinya. Setelah melakukan order kopi ini, maka kita akan langsung masuk ke bagian kasir. Kasir menerima pesanan, lalu di gateway ini dipecah menjadi dua. Apakah orderan tersebut, ya kan, stoknya masih ada atau tidak? Bisa dari tambahan toppingnya masih ada apa tidak, atau dari menu itu sendiri stoknya masih ada atau tidak. Bila tidak, kasir menginformasikan kembali kepada customer, ya kan, untuk mengorder kembali pesanan yang lain atau untuk cancel. Di sini customer bisa memilih untuk cancel ataupun order kembali. Ketika stoknya sudah sesuai, maka dilanjutkan ke payment. Nah, ketika payment sudah diterima, di sini setelah payment diterima, kasir memiliki dua opsi, yaitu bisa memilih untuk melakukan atau menyiapkan orderan ini dengan dirinya sendiri atau meminta bantuan dari barista untuk melakukannya. Di sini jadi ada dua tahap, ya kan, bisa melakukan dengan diri sendiri maupun dengan bantuan barista. Bila melakukan barista, maka dialihkan dengan barista, prepare the order, lalu barista akan memberikan orderannya kepada customer menerima kopinya, lalu proses transaksi telah selesai. Tidak jauh beda dengan kasir melakukannya, yaitu kasir langsung melakukan orderannya, lalu langsung memberikannya kepada customer. Nah, untuk proses analisis menggunakan use case, di sini customer hanya menggunakan 3 ya. Customer itu order kopinya, bayar kopinya, dan mengonsumsi kopinya. Sedangkan kasir itu menerima order, lalu bisa prepare the order, bisa receive payment, lalu bisa serve the coffee. Untuk baristanya hanya melakukan 2, yaitu prepare the order dan serve the coffee. Untuk analisis activity diagram, di sini ketika event dimulai, maka aktiviti selanjutnya adalah take the order. Lalu bisa dipecah menjadi 2, yaitu input the order bagi kasirnya
sama seperti sebelumnya dipecah lagi untuk apakah melakukan dengan diri sendiri atau diserahkan kepada barista. Nah, di sini lalu bisa langsung diorder dah sebelah sini, sebelah kanan. Setelah menerima order tersebut, ya kan, customer mendapatkan payment bill. Lalu setelah mendapatkan payment, kita mendapatkan receive the payment dari coffee shopnya. Lalu customer mendapatkan kopinya, lalu proses selesai. Untuk analisa proses order di Blibli-Mart, nah untuk Blibli-Mart online store ini karena lebih mengutamakan karena customer lebih berlaku banyak, jadi customer sini prosesnya lebih banyak ketimbang petugas toko maupun petugas di belakangnya. Di sini event dimulai, start. Aktivitas yang selanjutnya adalah customer mencari produk di dalam toko tersebut. Lalu customer melakukan scan pada barcode barang tersebut. Nah, selanjutnya adalah apakah customer sudah selesai belanja atau tidak. Kalau belum, maka lanjut untuk memeriksa atau mencari barang-barang lain. Kalau sudah, maka akan diarahkan kepada proses checkout. Ya kan? Checkout ini masuk ke dalam event yang lain, yaitu pay the order. Pay the order ini akan masuk ke third party-nya payment, yaitu Gojek, ya kan? Gojek Company, ya kan? Jadi di sini Gojek Company mendapatkan receive order information, ya kan? Lalu take payment ya. Ketika sudah take payment, akan diarahkan untuk menggunakan PIN-nya. Apakah benar? Ya, akan langsung pay the order. Kalau belum, ya kan akan input ulang lagi PIN-nya. Ketika sudah selesai, maka payment diterima atau belum. Di sini tergantung dari pihak beli-belinya. Di sini ada kesenjangan waktu beberapa sekian detik atau bisa 1 menit untuk pihak beli-belinya menerima pembayaran dari GoPay tersebut. Nah, kalau misalkan payment accepted, ya kan, yes, maka send the order. Kalau belum, maka akan diulang. Kalau iya, maka akan diulang lagi proses tersebut. Kalau misalkan sama sekali tidak ada potongan transaksi, tidak ada terjadi transaksi yang terpotong di dalam sistem tersebut, maka ini bisa jadi ada malfungsi di dalam proses orderan tersebut, di dalam payment tersebut. Nah, ketika sudah selesai, ini send the order. Jadi ketika customer scan produknya, sistem operasinya mendapatkan order, ya kan? Mereka akan di sistem tersebut langsung akan add to chart, menambahkan barang-barang tersebut dalam chart belanjaan customer yang berada di gawai mereka, berada di gadget mereka. Lalu ketika customer sudah melakukan payment, send the order ini akan langsung memotong stok yang ada di sistem toko tersebut, ya kan? Nah, setelah customer melakukan pembayaran sudah selesai, maka customer akan mendapatkan QR code pembelanjaan dari yang telah dibelanjakan. Nah, QR code ini diberikan kepada petugas toko, yang mana petugas toko ini memverifikasi atas belanjaan yang sudah dibelanja oleh customer tersebut. Apakah ada yang terlewat? Apakah ada yang kuantitinya terlebih atau kuantitinya kurang ketika dibayar? Nah, di situ petugas toko mengarahkan hal tersebut. Nah, ketika ini sudah selesai, maka customer mendapatkan resep, receipt atau surat notanya, yaitu lalu proses order telah selesai. Untuk analisis use case-nya di sini lebih banyak di customer-nya, yaitu customer login ke aplikasi Blibli, ya kan? Kemudian scan the barcode, check out orderan, receive the QR, dan receive the item. Nah, storekeeper atau penjaga tokonya itu login ke aplikasi yang untuk memverifikasinya, lalu scan QR code-nya, ya kan? Lalu membutuhkan report penjualannya. Nah, di sini ada sistem operation sistemnya ini lebih ke mereka orang gudang yang memeriksa sistemnya, ya kan? Apakah benar terjadi pemotongan stok atau tidak, ya kan, terkait. Nah, mereka look at the report, ya kan. Nah, ini termasuk apakah ini memotong stok atau tidak, ya kan.
dan apakah pembayaran sudah masuk. Nah, itu dari use case. Nah, untuk activity diagram di sini customer memulai browse item to store, scan the product barcode, add to chart. Ini dari Blimbimart sistemnya add to chart, cut the stock from the system, ya kan, scan the QR code. Nah, untuk dari sisi keuangannya, give a payment bill. Nah, di sini sebenarnya pilihan ada dua, bisa BeliPay maupun GoPay. BeliPay ini adalah sebuah apa sih, dompet digital dari Blibli, ya, itu yang bisa didapatkan dari refund maupun cashback ketika belanja di Blibli. Nah, ini bisa memilih BeliPay maupun GoPay. Nah, itu setelah selesai melakukan pembayaran, mereka mendapatkan receipt payment, ya kan? Nah, dari keuangan mendapatkan receipt payment, lalu customer dipersilahkan untuk membawa keluar item yang sudah dibelanjakan. Nah, bab 4 penutup. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu, yaitu nilai atau value. Untuk memudahkan para pelaku bisnis dan meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi, maka proses perlu dibuat visualisasinya ke dalam diagram-diagram yang mudah dibaca dan pahami. Dalam penyelesaian permasalahan ini, kami menggunakan metode analisis dengan menggambarkan diagram BPMN, use case, dan activity diagram. Pada studi kasus proses bisnis yang diterapkan pada penjual kopi Su dan Blibimart, telah terlihat lebih jelas urutan kegiatan serta analisa yang lebih mendetail pada setiap kegiatannya. Dimulai dari pengidentifikasi proses bisnis serta pembuatan model proses. Dengan adanya 3 metode analisis ini, maka diharapkan dapat mempermudah jalannya sebuah bisnis lebih baik dari sebelumnya. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada terjadinya kesalahan maupun salah ucap, salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.